memperkuat jamaah kita dari pendekatan yang sifatnya mu'arradah gitu, yang serba konfrontasi, yang serba menekan gitu ya, yang serba monolitik, menjadi pendekatan yang muwadzahah gitu ya. Jadi yang muwadzahah itu yang sifatnya partisipatif. Ya. Jadi ajak jamaah kita ini mereka untuk sadar akan potensi dirinya, kemudian mereka sesungguhnya bisa maju, bisa berkembang, bisa melakukan pembaharuan dengan potensi yang dimiliki itu. Nah, inilah pembaharuan dakwah minal mu'arradah ilal muwadzahah ya. Jadi konsep dakwah sendiri itu kan konsep yang sangat partisipatoris, sangat demokratis. Makna dakwah itu da'a itu mengajak, menjamu, menyeru. Tidak ada kata yang paling demokratis selain dakwah. Karena itu dakwah harus menggembirakan. Menggembirakan dalam makna tadi. Sadarkan bahwa masyarakat itu, umat kita di bawah itu dia punya potensi dan dia bisa maju. Karena itu pendekatan menggembirakan tadi itu basyiru wala tunafiru gitu kan. Gembirakan mereka dan jangan dibuat lari. Artinya bahwa mereka harus diberi kesadaran untuk maju. Menggembirakan bukan berarti memanjakan. Sampai batas tertentu masyarakat juga harus kita ajak bahwa mereka harus punya struggle gitu ya, punya perjuangan yang gigih. Karena katanya sebagian masyarakat kita itu masih punya penyakit malas gitu ya, kemudian manja gitu kan, kemudian juga instan gitu ya. Nah, jamaah kita jika ingin menjadi kekuatan strategis umat dan kekuatan bangsa, dia harus tumbuh menjadi kekuatan yang mandiri, yang tidak lagi duafa dan mustadafin. Jadi menggembirakan dalam pengertian di sini bukan menggembirakan dalam pengertian misalnya penceramahnya yang senang guyon apa itu ya, istilahnya begitu Pak. Kalau pengajian itu ada unsur guyon itu enggak masalah, itu metode. Tetapi kalau isinya guyonan terus itu akan berubah menjadi ketopraan kan. Nah, karena itu juga harus ada kadarnya. Jadi guyon dalam pengajian itu harus ada kadarnya supaya tidak kehilangan esensi tentang sesuatu yang mendasar dari pesan-pesan Islam itu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, substansinya apa? Mengajak orang pada jalan Allah. Nah, jalan Allah itu terbentang dari hablum minallah sampai hablum minannas. Karena itu dakwah kita selain menyantuni, menggembirakan dalam makna yang positif, tetapi juga mengajak umat untuk maju, untuk berkembang, dan dia menjadi kekuatan masyarakat yang istilahnya itu ya selamat di dunia dan akhirat, membawa kemajuan yang bermaslahat dalam kehidupan ini. Nah, dalam rangka memperkuat jamaah itu apa yang perlu dilakukan? Baik oleh kalau itu nanti berkaitan dengan organisasi begitu atau berkaitan dengan para katakanlah mubalik gitu, Pak. Apa yang harus dilakukan sehingga jamaah kita memang seperti disinggung Pak Haidar tadi tidak lari gitu, Pak. Yang paling penting itu memberdayakan para pelaku dakwah di tingkat jamaah. Mubalik, pimpinan ranting gitu ya, pimpinan Aisyah, takmir masjid gitu ya. Dan semua kekuatan yang ada di masyarakat itu, di tingkat umat, di akar rumput itu, dia harus meningkatkan kemampuan diri agar dia bisa menjadi pelaku dakwah yang simpatik, yang bisa menyerap aspirasi, yang bisa membawa kemajuan, memotivasi, dan menjadi problem solving. Nah, jika aktor dakwahnya kita gerakan, kita berdayakan, maka separuh dari persoalan dakwah di akar rumput itu sebenarnya sudah selesai. Nah,
Karena itu agenda strategis yang sifatnya revitalisasi tadi itu adalah memperkuat para pelaku dakwah, mubalig dan penggerak umat di tingkat jamaah. Tapi kalau dari jamaahnya sendiri bagaimana Pak Haidar? Mungkin jamaah itu kan kadang-kadang ada semacam tuntutan gitu. Nah, kadang-kadang tuntutan itu mungkin agak berbeda juga dengan apa yang dilakukan oleh para pelaku dakwah itu. Dalam sejarah dakwah dimanapun itu memang masyarakat punya dinamikanya sendiri, punya aspirasinya sendiri, bahkan punya karakter sendiri. Itu wajar. Masyarakat punya alam pikiran yang mungkin berbeda dengan alam pikiran penggerak dakwah, alam pikiran organisasi dakwah. Tapi justru disitulah kekuatan para dai, para penggerak dakwah adalah memotivasi, mengubah dia. Inilah yang disebut dengan tagyir, proses mengubah, mengubah alam pikiran, maaf, mengubah alam pikiran mereka sehingga kemudian alam pikiran yang statis menjadi dinamis, alam pikiran yang jumud menjadi tajdid, alam pikiran yang resisten terhadap perubahan menjadi mau berubah, gitu kan. Nah, justru disitulah pentingnya kita memotivasi para pelaku dakwah agar dia harus menjadi kekuatan perubahan dalam gerakan memperkuat jamaah itu. Pak Haidar dan pemirsa, sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita diskusikan dan menarik, tapi karena kita terhalang oleh waktu, mungkin untuk dialog kita kali ini sampai di sini. Dan para pemirsa, kalau pemirsa ingin lebih memperdalam tema yang kita bicarakan pada saat ini, pemirsa bisa membaca lebih mendalam di Suara Muhammadiyah nomor 7 edisi terbaru, dan Suara Muhammadiyah bisa pemirsa miliki baik secara berlangganan ataupun langsung membeli di Suara Muhammadiyah di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan 43, telepon 3376955. Baik Pak Haidar, terima kasih atas kehadirannya pada saat ini. Pemirsa ADTV, demikianlah editorial Suara Muhammadiyah pada saat ini. Saya Imron Nasri bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.